upacara sembahyang Keng Dikong yang diadakan di kelenteng Hok Seng Byo, Jalan Bugangan nomor 42, Semarang. Dalam tradisi dan budaya digelar pada hari ke-9 bulan pertama setelah Xinjia dalam penanggalan Imlek atau biasa disebut sebagai Jiagui Jekao, yang untuk tahun ini jatuh pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 atau 2572 dalam penanggalan Imlek. Sembayang ini dimaknai sebagai penghormatan dan rasa bersyukur kepada Dien Langit atau Tuhan Yang Maha Esa. Sembayang ini dimulai dari pukul 21 sebagai pembukaan dan ditutup pada pukul 3 dini hari. Secara umum, orang Tionghoa biasa menyebut Tuhan Yang Maha Esa sebagai Dienkong atau Dienkong atau Dikong. Ada pula yang menyebutnya sebagai Xiangti atau Sangti. Sebenarnya pengertian ini rancu, sebab pengertian Dienkong dan Sangti dimaknai agak berbeda. Istilah Dien sebenarnya secara harfiah berarti langit, yang menunjukkan tempat kediaman dari Sangti atau Xiangti. Sedangkan Sangti sendiri berarti yang termulia, yang berada paling atas. Dalam sejarah Tiongkok sebelum era Laozi, orang Tiongkok sudah mempercayai adanya suatu sebagai penguasa segala sesuatu di jagat raya ini. Sesuatu ini umumnya disebut Sangti atau Dien, sebab menurut mereka suatu penguasa kedudukannya pastilah di atas. Sejalan dengan pemujaan kepada Sangti atau Dien, mereka juga mempercayai bahwa di tempat-tempat tertentu memiliki penguasa-penguasa sendiri, semacam penguasa lokal, sehingga timbul juga pemujaan kepada penguasa-penguasa lokal tersebut, misalnya penguasa sungai, penguasa gunung, penguasa bumi, penguasa langit, dan sebagainya. Dalam ajaran Tao, setelah era Laozi, pemujaan kepada Sangti dan pemujaan kepada penguasa-penguasa lokal sedikit demi sedikit mulai tertata bentuknya, sehingga hierarki pemerintahan langit menjadi semakin jelas. Menurut buku Myths and Legends of China karangan Werner, orang Tionghoa percaya bahwa pemerintah surga, langit, kayangan, termasuk para dewa dan malaikat dipimpin oleh suatu sistem pemerintahan yang mirip dengan sistem pemerintahan yang ada di bumi. Dalam sastra Tionghoa disebut sebagai Tianti Yili atau langit dan bumi punya tatanan yang sama. Pemimpin tertinggi dan berkuasa penuh atas jagat raya dipegang oleh Xiangti atau Sangti, dan menteri-menterinya dijabat oleh para dewa baik sipil maupun militer. Karena yang memerintah di daratan Tiongkok dipercaya sebagai utusan dari langit, utusan Xiangti yang diberi mandat untuk memerintah di bumi. Oleh sebab itu, Kaisar Tiongkok selalu disimbolkan sebagai naga, hewan perkasa dari langit. Jubah kebesaran kaisar disebut jubah naga. Selain kaisar, tidak seorang pun boleh menggunakan atribut maupun hiasan naga. Bagi yang melanggar akan terkena hukuman pancung, sebab berarti dia mensejajarkan kedudukannya sama dengan kaisar. Upacara sembahyang kepada Xiangti hanya dilakukan oleh kaisar dan keluarga kerajaan. Rakyat tidak boleh mengikuti ataupun menghadiri. Bagi rakyat, memuja kaisar sebagai utusan Xiangti yang ada di dunia sudah merupakan wujud pemujaan kepada Xiangti sendiri. Bila ada rakyat yang berani memuja kepada Xiangti secara langsung, berarti mensejajarkan dirinya dengan kaisar dan dapat dikenakan hukuman mati. Karena rakyat tidak mempunyai hak
untuk memuja Sangti secara langsung. Maka ketika mereka mempunyai seorang kaisar yang lalim dan penindas kaum lemah, rakyat mulai mencari objek pengaduan agar penderitaan mereka berubah menjadi baik. Rakyat kemudian mempersonifikasikan dan melakukan pemujaan kepada Tien yang sebenarnya hanyalah tempat kediaman Sangti. Mungkin mirip dengan zaman sekarang, di mana apabila ada kepala pemerintahan yang korupsi, maka rakyat lalu berbondong-bondong datang untuk berunjuk rasa di gedung kepala pemerintahan tersebut. Pemujaan kepada Tien tidak jarang oleh kaisar, bahkan kaisar juga kadang-kadang ikut memuja. Di Beijing ada Tien Tang, altar pemujaan kerajaan, sedangkan rakyat biasanya melakukan pemujaan di depan pintu rumah masing-masing. Dengan adanya pengaruh Taoisme, maka kemudian muncul tokoh-tokoh yang dianggap sebagai Sangti. Dalam buku-buku kuno, tokoh Sangti memiliki beberapa sebutan antara lain Ming Sangti, Tang Sangti, Wei Huang Sangti, Yuan Shi Tiansen, Yu Huang Sangti, dan lain-lainnya. Setelah zaman dinasti Song, kisaran tahun 960 sampai tahun 1280, pengertian Tien dan Sangti menjadi kabur. Apalagi kaisar sudah tidak begitu keras memberikan larangan pemujaan kepada Sangti. Kemudian pada zaman dinasti Qing, bangsa Manchuria menjajah bangsa Han. Akibatnya para tokoh bangsa Han harus melarikan diri dari kejaran pasukan Manchuria. Mereka banyak yang bersembunyi di hutan bambu, sehingga pasukan Manchuria tidak bisa melihatnya. Setelah aman, mereka kembali ke rumah masing-masing dan mensyukuri keselamatan mereka itu dengan mengadakan sembahyang Keng Dikong atau Jing Tian Kong. Sembahyang Keng Dikong ini biasanya dilakukan pada tanggal 8 malam, tanggal 9 bulan Imlek, tepat jam 12:30 malam. Tradisi ini turun-menurun hingga sekarang. Inilah sekelumit kilasan, semoga bisa dimaknai dengan baik, dan mohon maaf apabila ada salah-salah. Terima kasih.
mundur ambil ini diganjel kaki mundur nih terus mundur ayo mundur terus